Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ke-9. Materinya adalah Suite Manageable Cisco IOS ya. Sebelumnya ini pengantar Cisco IOS. IOS itu apa? Atau kepanjangan dari Internet Working Operating System adalah sistem operasi yang digunakan oleh perangkat jaringannya. Jadi sistem operasi yang memang didesain khusus untuk digunakan pada jaringan komputer. Kemudian Cisco mengeluarkan IOS itu yang dinamakan dengan Cisco IOS, itu salah satu sistem operasi yang digunakan oleh perangkat jaringan yang memang khusus diproduksi oleh Cisco ya, baik itu switch dan router. Contoh lainnya, merek-merek lain ya yang mengeluarkan iOS pada perangkat jaringannya yaitu JunOS, dia kepunyaan dari Juniper, kemudian Viata, Arista, dan Mikrotik OS dan lain sebagainya. Kemudian karena ini bahasan kita itu dikhususkan ke perangkat-perangkat Cisco, jadi metode saat kita nanti praktek ya untuk mengkonfigurasi Cisco IOS itu biasanya menggunakan CLI ya, atau Command Line Interface. Nah, ini metode untuk meremote-nya ya, karena baik router maupun switch-nya kan kita tidak bisa langsung pada perangkatnya kemudian kita konfigurasikan, jadi harus kita remote ya, kita konfigurasikan bisa menggunakan laptop ataupun PC ya. Nah, cara meremotnya ada 3 ya, lewat konsol, auxiliary, dan virtual terminal. Biasanya ya kalau konsol dan auxiliary itu kita menggunakan kabel yang namanya DP9 atau RJ45 ya. Jadi biasanya ujung yang masuk ke perangkat Cisco-nya dalam hal ini switch itu menggunakan RJ45. Kemudian yang ke laptop atau PC kita bisa menggunakan serial ataupun USB ya. Jika kita menggunakan remote lewat konsol, biasanya port RJ45-nya itu letaknya di belakang dari switch Cisco kita ya. Jadi ada tulisannya konsol ya. Kemudian kalau menggunakan auxiliary biasanya di sebelahnya atau di bagian atas atau di bawah, biasanya berdekatan ya. Ada juga yang memang hanya menyertakan satu port, misalnya hanya konsol saja. Jika menggunakan virtual terminal bisa kita menggunakan telnet atau SSH. Nah, jika menggunakan virtual terminal kita biasanya menggunakan aplikasi emulasi ya. Itu biasanya ada 3 yang populer, yaitu menggunakan aplikasi putih, ini tampilannya seperti ini. Nanti jika kita menggunakan telnet tinggal dipilih connection tipenya yang telnet atau SSH. Kemudian Teraterm ini lebih sederhana ya, biasanya kita menggunakan pilih yang serial, kemudian portnya disesuaikan saja dengan port yang sudah terkoneksi ya. Kemudian menggunakan secure CRT di tampilannya. Kita masuk ke Cisco IOS Command Mode ya. Di Cisco IOS secara garis besar itu ada 4 ya, 4 mode command ya. Yang pertama itu di mode user executive mode atau user exec ya. Ini yang paling rendah ya, biasanya ditandai dengan nama perangkatnya, dalam hal ini misal router, kemudian tanda lebih besar atau tanda panah ke kanan. Kemudian yang kedua privilege executive mode atau privilege exec, ditandai perbedaannya itu kalau yang user exec itu lebih besar, kalau yang privilege itu tanda pagar ya.
Kemudian global configuration mode atau config. Nah, ini ditandai setelah nama perangkat, kemudian dalam kurung config, kemudian tanda pagar. Dan specific configuration mode atau config if. Nah, ini konfigurasi lebih spesifik lagi. Ini secara garis besar ada 4, yaitu user exec, privilege exec, kemudian global konfigurasi, dan spesifik konfigurasi. Dari 4 itu kita jelaskan ya satu-satu. Yang user exec mode itu jika kita posisinya di user exec, user ini tidak mengizinkan kita untuk melakukan perubahan konfigurasi pada perangkatnya. Jadi kita tidak bisa mengkonfigurasikan ya. Hanya memiliki perintah-perintah terbatas. Nah, biasanya digunakan untuk melakukan monitoring atau view ya. Nah, contohnya itu perintah yang ada di user exec, ping, telnet, dan lain-lainnya. Ini di sebelah kanan ada gambar tampilan CLI-nya ya. Posisinya kita di user exec mode. Nah, ini misal nama perangkatnya atau suite-nya itu BSI 1. Kemudian ada tanda lebih besar. Nah, kalau kita mengetahui di exec user exec mode ini apa saja perintahnya, kita ketikkan tanda tanya, kemudian di enter, nanti keluar outputnya ini perintah-perintah apa saja yang bisa dilakukan di user exec mode. Itu user exec mode ya. Kemudian yang kedua, privilege exec mode. Nah, ini digunakan untuk melakukan konfigurasi pada perangkat. Jadi kalau kita mau konfigurasi harus masuk ke privilege ya. Kemudian perintah yang digunakan ya jika kita dari user exec mode mau masuk ke privilege exec mode adalah kita mengetikkan enable kemudian enter, otomatis posisi kita sudah masuk ke privilege exec mode dengan ditandai tanda pagar. Contoh konfigurasinya atau komennya itu configure terminal dan lain-lain. Nah, ini misal kita di gambar ini sebelah kanan kita sudah masuk ya tadi dari tanda lebih besar ini BSI 1, kemudian setelah kita klik ketikan enable enter, berubah menjadi BSI 1 tanda pagar. Kemudian komen-komen apa saja yang bisa dilakukan di privilege exec mode bisa diketikkan tanda tanya kemudian di enter. Ini yang bisa kita lakukan di privilege exec mode. Kemudian yang ketiga yaitu global configuration mode ya. Jadi perintah yang digunakan ya. Jadi kita harus masuk dulu ke privilege exec mode tadi dengan saat kita di user exec mode ketikan enable. Setelah kita masuk ke privilege mode, kita akan konfigurasi harus masuk ke mode konfigurasi global. Caranya gimana? Tinggal kita ketikkan configure terminal atau bisa config ya, config kemudian ketik pencet tab, nanti otomatis iOS itu akan mendeteksi maksudnya configure ya. Nah, nanti tampilannya seperti di sebelah kanan ya, nama perangkat dalam kurung config tanda pagar. Sama kalau kita mau ngetahuin perintah apa aja yang ada di configuration global ini, tinggal tanda tanya enter ya. Itu kemudian nanti kita mulai praktek ya, menggunakan aplikasi simulasi yaitu Cisco Packet Tracer. Silakan disiapkan, diinstal di PC atau laptop masing-masing. Kemudian nanti kebutuhannya untuk praktek ini kita coba remote ya, masuk ke Cisco iOS ya, jadi suite-nya kita remote. Kemudian kebutuhannya yang pertama satu buah PC atau laptop ya untuk konfigurasi suite-nya. Kemudian nanti kita pasangkan satu buah switch yang tipe 2960.
Kemudian antara laptop dan switch ini nanti kita hubungkan menggunakan satu buah kabel konsol. Itu kebutuhannya, silahkan teman-teman bisa siapkan paket tracernya ya. Nanti topologinya seperti ini, sangat sederhana ya. Jadi nanti teman-teman di Cisco paket tracer di area kerja masukkan PC misalnya, kita menggunakan PC, kemudian ada switch 2960, kemudian hubungkan menggunakan kabel konsol. Baru setelah kita hubungkan kabelnya, coba kita remote ya. Nanti remote, nanti tampilannya seperti ini ya. Kita menggunakan desktop, terminal configuration, kemudian di OK, kemudian nanti kita kalau masuk berhasil ke dalam Cisco IOS, kita langsung masuk ke user exec mode ini ya. Kemudian setelah kita bisa masuk ke Cisco IOS perangkat switch kita coba konfigurasikan dasar ya. Yang pertama memberikan nama perangkat ya. Jadi biasanya standarnya itu defaultnya namanya ya switch ya. Nah nanti kita rubah namanya ya, menjadi misal ini misal kasusnya kita mempunyai jaringan itu di sebuah gedung, ada 5 lantai, jadi setiap lantai ada switchnya ya. Jadi otomatis harus kita memberi nama setiap perangkat yang ada agar mudah ya. Ini fungsinya kita memberi perangkat itu yang pertama, memberi nama perangkat untuk mempermudah identifikasi oleh administrator jaringan. Jadi kalau kita sebagai administrator banyak perangkat di jaringan tersebut ya harus kita identifikasi, kita kasih nama satu-satu. Kemudian penting untuk pendokumentasian topologi jaringan kita ya. Jadi misal nanti switch lantai 1 kita kasih nama switch lantai 1, bisa kita singkat SW, kemudian strip LT1, begitu juga seterusnya sampai lantai 5. Aturan dalam memberi nama pada IOS Cisco ini dimulai dengan huruf ya, kemudian tidak mengandung spasi, dapat menggunakan huruf, angka, dan tanda baca. Itu yang pertama. Nanti coba kita tadi yang pertama praktek kita remote, kemudian kita konfigurasi dasar. Yang pertama memberi nama perangkat ya. Ini nanti cara memberi nama itu kita masuk ke privilege dulu, kemudian kita masuk konfigurasi global dengan perintah configure terminal, kemudian perintah merubah nama perangkat, perintahnya hostname, kemudian spasi nama perangkatnya apa. Ini misal SW strip LT1. Nah, nanti otomatis nama yang tadinya switch ini berubah menjadi SW strip LT1. Kemudian setelah kita konfigurasikan merubah namanya, kita ingin melihat konfigurasi yang telah kita buat itu bisa melihat ya. Misal ini kalau belum di save, konfigurasinya masih di running config ya. Nah untuk melihat kita posisinya harus di privilege mode. Jadi kalau kita habis di konfigurasi global, kita keluar dulu, kemudian di config privilege mode. Nah, perintahnya show running config. Nah, nanti outputnya seperti ini. Host name-nya tadi yang kita rubah sudah berubah menjadi SW strip LT1. Tuh, kemudian konfigurasi yang sudah tersimpan berarti nanti lihatnya itu di startup config ya, startup config. Kalau yang belum disimpan itu di running config karena dia masih sifatnya sementara. Jika switch kita dimatikan konfigurasinya hilang ya. Jadi teman-teman setiap mengkonfigurasi harus disimpan, nanti posisinya masuk ke startup configuration.
Ini untuk melihat hasil konfigurasi yang sudah disimpan. Kemudian ini nanti oke. Nah, ini sementara materinya. Kita coba langsung ke praktek ya. Untuk pertemuan untuk video berikutnya kita praktek.